会收回你藤家的一切。是你毁了天道门的灵脉，杀了藤玄。不，你竟敢！Diceritakan dalam keluarga Teng terjadi persaingan yang cukup ketat di antara para Neskenso yang diciptakan oleh Teng Huanyuan. Scene kali ini menceritakan tentang Penatua Jianji yang membawa seseorang untuk bertarung dengan Teng Jiu. Setelah sampai, Penatua Jianji pun berkata, "Tuan Teng Jiu, saya telah tiba dan membawa serta penantang kali ini bernama Teng Yuan," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Penatua Jianji pun menjauh. Dia pun berkata, leluhur mendapatkan perintah, kemakmuran keluarga Teng terletak pada anggota keluarga inti. Posisi inti tidak dapat diwariskan. Siapapun dari keluarga Teng bisa dapat bersaing untuk memperebutkannya. Tantangan inti terlepas dari hidup dan mati sampai pemenangnya ditentukan. Mendengar itu, Teng Yun pun mendengus. Hah! Seluruh aliran spiritual didedikasikan untuk memasuk kekuatan spiritual kepada satu orang. Senjata dan ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya tersedia. Hari ini saya akan menjadi salah satu anggota inti, merebut posisi ketua Teng Jiu ini. Anda berani menutup mata saat pertarungan? Sungguh sombong, ucapnya. Setelah ucapannya, Teng Yun pun langsung melesat untuk menyerang Teng Jiu. Di tempat yang lain, Teng Jiu pun tiba-tiba mengingat pertarungan ini seperti pertarungan melawan saudara kandungnya sendiri. Teng Jiu muda pada waktu itu membunuh saudara kandungnya sendiri untuk memperebutkan posisi keluarga inti dari keluarga Teng. Yang dibunuh oleh Teng Jiu muda pada waktu itu adalah kakak kandungnya sendiri. Pada waktu itu dia berhasil mengalahkan kakak kandungnya sendiri dan menghancurkan pergelangan kakinya. Lalu setelah itu dia pun membunuh kakaknya itu. Tanpa rasa kasihan, Teng Jiu muda pun menghabisi nyawa dari kakak kandungnya sendiri untuk memperebutkan posisi dari keluarga inti keluarga Teng. Kejadian itu seperti halnya yang terjadi kepada Teng Yun. Dia pun tak berkutik di hadapan Teng Jiu. Lalu dia pun dihabisi dengan mudah oleh Teng Jiu. Setelah membunuh Teng Yun, lalu Teng Jiu pun mengambil seluruh esensi kehidupannya. Lalu Xin pun beralih ke tempat Teng Huanyuan berada. Nama Teng Jiu ini telah berganti pemilik selama 6 kali. Setiap pergantian selalu menghasilkan generasi muda yang lebih tangguh. Yang lemah akan disingkirkan. Tentu saja itu tidak sia-sia. Kualifikasi Teng Jiu yang masih muda, dia adalah salah satu dari 9 anggota inti keluarga Teng kami yang terlemah dalam budidayanya. Namun dia telah mencapai Neskenso tahap menengah. Jika diberi waktu, masing-masing dari 9 Neskenso ini memiliki potensi untuk mencapai tahap transformasi dewa. Mendengarkan penjelasan dari Teng Huanyuan, di tempat yang lain Tuan Utusan pun menjadi marah. Dia pun berkata kepada Teng Huanyuan, "Keluarga Teng Anda hanya memiliki 100 tahun saja. Sekarang bahkan Anda tidak memiliki orang yang dapat memahami ambang batas konsepsi artistik. Melihat ini rasanya seperti katak tinggal di dalam sumur untuk memandangi langit. Apakah konsepsi artistik dapat dipahami hanya dengan mengatakan sudah paham saja? Di masa lalu, jika leluhur tidak membantu, sulit bagi saya untuk memahami konsepsi aristik tentang hujan." Di sela ucapan Tuan Utusan itu, tiba-tiba cuaca pun berubah menjadi mendung dan hujan pun turun. Dalam kemarahannya, Tuan Utusan itu pun berkata kepada Teng Huanyuan, 100 tahun kemudian, jika keluarga Teng tidak menghasilkan kultivator transformasi dewa, saya akan mengambil kembali semua dari keluarga Teng yang Anda miliki. Mendengar ancaman itu, Teng Huanyuan pun ketakutan. Lalu dia pun berkata, "Tuan Utusan jangan khawatir, keluarga Teng kami akan menghasilkan transformasi dewa," ucapnya. "Ingatlah kata-katamu hari ini," ucap Tuan Utusan itu. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan Teng Huanyuan. Setelah kepergian Tuan Utusan, di sisi yang lain Teng Huanyuan pun mengeluarkan sebuah batu slip giok. Teng Huanyuan pun bergumam dalam hatinya, dengan bakatmu itu, seharusnya orang yang bisa mencapai ranah transformasi dewa itu adalah kamu," ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke tempat Wan Lin berada yang sedang menaiki monster serangga. Dengan kekuatan spiritualnya, Wan Lin pun mencoba untuk mendeteksi jalur dari akar spiritual yang mengalir ke keluarga Teng. Wan Lin pun bergumam dalam hatinya, 9 jiwa baru lahir itu didukung oleh pembuluh darah spiritual. Jika aku menghancurkannya, mereka pasti akan muncul. Mendengar ucapan Wan Lin, Iblis Suligyo pun berkata, "Apakah kita akan menghancurkan lembah Wupeng ini?" ucapnya. "Saya akan menjadi orang pertama untuk memimpin untuk membunuh mereka. Tuan tidak perlu turun tangan," ucapnya. Wan Lin pun berkata, ini dulunya merupakan sekte terbesar di negara Zhou yang telah berdiri selama ribuan tahun.
Tak jauh dari keberadaan Wan Ling, suku Wu Feng hari itu sedang ada pertarungan yang cukup sengit. Pertarungan itu melibatkan Teng San dengan salah satu murid tertua dari sekte Wu Feng. Dalam pertarungan itu, murid tertua dari sekte Wu Feng pun kewalahan. Kekuatan yang tidak sebanding antara dirinya dengan Teng San membuat dirinya kewalahan. Teng San pun menghina dan mencaci murid tertua dari sekte Wu Feng, sehingga murid tertua dari sekte Wu Feng pun menjadi marah, lalu dia pun melesat untuk menyerang Teng San. Di tempat yang lain, para tetua dari sekte Wu Feng pun memperhatikan pertarungan itu. Mereka pun sangat tidak puas dengan pertarungan Teng San dengan murid tertua dari sekte Wu Feng. Seperti diketahui, Teng San memiliki sejumlah sumber daya yang tak terbatas, sedangkan murid tertua dari sekte Wu Feng tidak memiliki satupun. Pertarungan itu sangatlah tidak adil karena Teng San sangat mendominasi pertarungan. Dari awal hingga akhir, murid tertua dari sekte Wu Feng pun terus digempur habis-habisan oleh Teng San, sehingga dia pun tidak berkutik. Teng San yang berada di atas angin pun terus jumawa, dia pun terus menyerang habis-habisan, ingin mengalahkan secepatnya murid tertua dari sekte Wu Feng. Sementara itu di tempat yang lain, murid tertua dari sekte Wu Feng pun berusaha untuk menghindari agresivitas serangan dari Teng San. Dalam putus asanya, dia pun berusaha untuk menahan serangan dari Teng San dengan senjata tombaknya. Namun di tempat yang lain, Teng San pun semakin bersemangat. Dia pun menggunakan pedangnya untuk menghancurkan tombak dari murid tertua sekte Wu Feng hingga hancur. Selain menghancurkan senjata tombak milik dari murid tertua sekte Wu Feng, dia pun melayangkan tendangan maut ke arah murid tertua itu. Pada akhirnya, murid sekte tertua dari sekte Wu Feng pun ambruk di tangan Teng San. Kejadian itu tentu saja membuat salah satu ketua dari sekte Wu Feng pun menjadi marah. Di sisi yang lain, patriark sekte Wu Feng pun tidak bisa berkutik dengan kejadian itu. Dia pun berusaha untuk menenangkan salah satu ketua. Patriark sekte pun berkata kalau sekte Wu Feng telah kehilangan 5 penatuanya. Dalam ancaman dari keluarga klan Teng, patriark dari sekte Wu Feng pun harus menyerahkan posisi ketua pada Teng San. Jika tidak menuruti, maka mereka akan memanggil Teng Jiu untuk menghancurkan sekte Wu Feng secepatnya. Mendengar ancaman itu, patriark Teng San pun dengan enggan memutuskan pemenangnya adalah Teng San, dan Teng San pun menjadi salah satu ketua dari sekte Wu Feng. Mendengar keputusan itu, di sisi yang lain, Teng San pun langsung menghabisi murid tertua dari sekte Wu Feng. Namun tak selang kemudian, tiba-tiba sesuatu pun terjadi di sekte Wu Feng. Arai pelindung dari sekte Wu Feng pun telah dihancurkan. Tentu saja, kejadian itu membuat kaget semua orang tak terkecuali patriark sekte. Tiba-tiba seorang murid pun menghampiri patriark, lalu dia pun melaporkan kejadian itu. Sementara itu di tempat yang lain, para tetua dari sekte Wu Feng pun berusaha untuk melindungi sektenya dari serangan itu. Mereka pun membentuk sebuah arai perlindungan. Arai perlindungan itu pun membentuk sebuah pedang raksasa di atas langit. Arai pedang raksasa itu pun menempati 4 penjuru sekte. Sementara itu di tempat yang lain, avatar naga raksasa milik Wang Ling berusaha untuk menghancurkan arai pedang yang diciptakan oleh para tetua dari sekte Wu Feng. Melihat formasi itu, Wan Lin pun berkata, lembah sekte Wu Feng benar-benar adalah sekte agung di negara bagian Zhou. Kekuatan destruktif dari naga itu sebenarnya berada di level puncak Nesken Soul. Di tempat yang lain, salah satu ketua dari klan Teng pun berkata, saya pernah mendengar tentang reputasi formasi pedang 5 cahaya lembah Wu Feng. Hari ini aku melihatnya sungguh luar biasa. Formasi yang sangat bagus. Di masa depan, ini akan menjadi aset berharga bagi keluarga Teng kami, ucap tetua itu. Di sisi yang lain, patriark sekte pun melihat dengan jelas kalau formasi dari 5 pedang ini berusaha untuk menahan gempuran dari avatar naga raksasa yang dikirimkan oleh Wan Lin. Di sela pertahanannya, formasi pedang itu pun berusaha untuk menyerang Wang Lin. Sementara itu di tempat yang lain, para tetua dari sekte Wu Feng pun terkejut. Sementara itu Wan Lin pun di tempat yang lain berkata, formasi pedang sangat kuat. Namun bagaimanapun itu adalah ciptaan terlarang, ucapnya. Karena Anda menggunakan energi dari pedang itu, aku akan mematahkan pedang itu dengan pedang, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Wan Lin pun membentuk sebuah segel dan mengeluarkan bendera roh. Setelah Wan Lin mengeluarkan bendera roh, tiba-tiba ribuan pedang emas pun langsung menghancurkan formasi pedang yang dimiliki oleh sekte Wu Feng. Dengan kekuatan mental Nesken Soul dan dibantu oleh senjata pusaka bendera roh, Wan Lin pun berusaha untuk menghancurkan formasi pedang milik dari sekte Wu Feng. Sementara itu di tempat yang lain, para penatua tak terkecuali patriark dari sekte Wu Feng pun sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau formasi arah yang dibentuk oleh para tetua dari sekte Wu Feng pun dapat dihancurkan oleh orang itu. Setelah berhasil menghancurkan arai pelindung dari sekte Wu Feng, Wan Lin pun bergerak untuk menemui patriark dari sekte Wu Feng. Melihat kejadian itu, patriark sekte Wu Feng pun bergumam dalam hatinya. Hanya satu gerakan dapat menghancurkan formasi di tingkat mana kultivasinya. Patriark itu pun nampak ketakutan dengan sosok Wan Lin yang terus menatapnya.
Di tempat yang lain, Wan Lin pun berkata kepada Patriark Sekte Wu Feng, "Wang Mo, saya datang untuk membunuh keluarga Teng," ucapnya. Mendengar ucapan dari Wan Lin, membuat Teng San pun menjadi marah. Patriark Sekte pun berkata, "Apakah Anda ingin menjadi musuh dari lembah Wu Feng kami?" ucapnya. "Itu tergantung dari sikap Anda," ucap Wan Lin. Di tempat yang lain, Teng Xuan pun berkata dengan kasar, "Kaulah yang menghancurkan pembuluh spiritual Sekte Dou Surgawi. Anda yang telah membunuh Teng Xuan," ucapnya. Mendengar itu, Wan Lin pun mencibir, "Siapakah Teng Xuan? Bahkan nama keluarga Teng bahkan tidak layak bagiku untuk mengingat namanya." Teng San pun sangat tidak senang dengan ucapan Wan Lin. Namun tiba-tiba dia pun diserang oleh kekuatan terlarang milik Wan Lin. Hanya satu serangan ringan saja, Teng San pun dihabisi dengan mudahnya oleh Wan Lin. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Patriark Sekte Wu Feng. Setelah pembunuhan itu, Wan Lin pun berkata, "Sekte Wu Feng pernah menjadi sekte nomor 1 di negara bagian Zhou. Master Sekte Lembah Wu Feng adalah pemimpin jalan lurus. Dia dulu dihormati oleh semua orang, tapi hari ini setelah melihatmu, Sekte Master Wu itu, sepertinya Anda sudah menjadi anjing penjaga dari keluarga Teng." Mendengar ucapan dari Wan Lin, Patriark Sekte itu pun sangat tidak senang. "Rekan Dou, apa maksudmu?" "Wang Mo tidak mengerti," ucapnya. Wan Lin pun menjelaskan kepada Wang Mo, 100 tahun yang lalu, keempat puncak ini penuh dengan energi spiritual. Cahaya spiritual mengelilingi mereka. Tapi sekarang sudah habis. Saya berani bertanya kepada Sekte Master, apakah ini ada hubungannya dengan pembuluh spiritual keluarga Teng, berhubungan dengan ketukan tulang dan penghisapan sumsum. Patriark Sekte pun nampak geram. Dia pun berkata, "Rekan Dou, apa maksudmu?" ucapnya. Wang Mo tidak mengerti. Di sisi yang lain, para tetua pun memberikan saran kepada Patriark Wang Mo. Dia pun berkata untuk menyerahkan Teng Gao kepada Wan Lin. Mereka pun sepakat agar Patriark Sekte mengusir Teng Gao dari Sekte Wu Feng. Setelah mendapatkan bisikan dari para tetua, Wang Mo pun bergumam dalam hatinya, "Apakah kamu pikir aku tidak mau? Tetapi siapa yang bisa menahan 3 jurus dari Teng Jiu?" ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, batu selip giok Teng Jiu pun dipecahkan oleh salah satu ketua. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Teng Jiu pun mendapatkan kabar yang kurang baik dari Sekte Wu Feng. Tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Teng Jiu, lalu dia pun menghancurkan selip batu giok yang ada di tangannya. Setelah menghancurkan batu selip giok itu, lalu Teng Jiu pun melesat untuk mendatangi Sekte Wu Feng. Sementara itu di dalam Sekte Wu Feng, Patriark Sekte pun berkata, "Lembah Wu Feng selalu memiliki hubungan baik dengan keluarga Teng. Rekan Dou, kultivasimu sangat luar biasa. Namun jika ingin menimbulkan kerugian bagi lembah Wu Feng, Anda harus melangkahi mayat kami dulu," ucapnya. Di sela ucapan dari Patriark Sekte Wang Mo, tiba-tiba suara gemuruh pun tiba di Sekte Wu Feng. Ternyata yang datang itu adalah sosok Teng Jiu yang akan segera menangkap Wan Lin. Sementara itu di tempat yang lain, tanpa pandang bulu, Teng Jiu pun langsung melesat untuk menyerang seluruh orang yang berada di tempat itu, tak terkecuali para murid dari Sekte Wu Feng. Melihat kejadian itu, Patriark Wang Mo pun berkata, "Rekan Dou Teng Jiu, tolong jangan menyakiti murid-murid lembah Wu Feng saya," ucapnya. Namun ucapan memohon dari Patriark Wang Mo itu diacuhkan oleh Teng Jiu. Di tempat yang lain, Wan Lin pun bergumam dalam hatinya. Keduanya berada di tahap Nesken Soul tahap menengah. Aura orang ini memang jauh lebih kuat dari Wu Qin Feng, seorang ahli Nesken Soul yang dibesarkan oleh pembuluh darah spiritual, ucapnya. Tiba-tiba salah satu ketua pun berkata, "Tuan, itu dia yang membunuh Teng San dan masih berani menyombongkan diri untuk membunuh semua orang bermarga Teng di lembah Wu Feng," ucapnya. Setelah ucapan dari ketua itu, di tempat yang lain, Wan Lin pun telah bersiap untuk menyerang Tang Jiu. Melihat Wan Lin yang akan menyerangnya, di sisi yang lain Tang Jiu pun telah bersiap. Dengan menggunakan ratusan roh jahat, Teng Jiu pun berusaha untuk menyerang Wan Lin. Satu persatu roh jahat itu pun langsung melesat ke arah Wan Lin. Sementara itu di tempat yang lain, Wan Lin pun telah bersiap. Dia pun menggunakan kekuatan pedangnya untuk menghancurkan satu persatu roh jahat milik Tang Jiu. Melihat satu persatu roh jahatnya dihancurkan dengan mudahnya oleh Wan Lin, membuat Teng Jiu pun merasa panik. Dia tidak menyangka kalau Wan Lin dapat menghancurkan roh jahatnya. Sementara itu dia pun membentuk sebuah segel pertahanan untuk melindungi dirinya. Di tempat yang lain, Wan Lin pun mencibir kekuatan dari Teng Jiu. "Apakah hanya itu kemampuanmu?" ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Wan Lin pun mengarahkan pedangnya ke tempat formasi Teng Jiu. Sementara itu di tempat yang lain, Patriark Wang Mo pun tidak menyangka kalau Wan Lin dapat menekan kekuatan dari Teng Jiu. "Sepertinya Wan Lin ini berada di atas angin," ucapnya. Sementara itu di dalam pertarungan, Teng Jiu pun merasa panik akibat tekanan yang dikirimkan oleh Wan Lin. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh Wan Lin. Memanfaatkan paniknya Teng Jiu, di sisi yang lain Wan Lin pun mulai menyerang kembali Teng Jiu.
Melihat serangan yang begitu kuat dari Wan Lin, di sisi yang lain, Teng Jia pun berusaha untuk menahan serangan itu. Namun hasilnya dia tetap kalah di tangan Wan Lin. Akibat serangan Wan Lin yang begitu kuat, mengakibatkan Teng Jia pun terjatuh. Di tempat yang lain, setelah Teng Jia dikalahkan oleh Wan Lin, tiba-tiba dia pun memasuki alam ilusinya. Dia pun melihat sosok kakaknya yang telah ia bunuh. Untuk sejenak, dia pun mengingat masa-masa indahnya dengan saudara kandungnya itu. Bagaimana dulunya kakaknya selalu memperhatikan dirinya, namun sekarang dia telah kehilangan kakak kandungnya sendiri. Di sela ilusi yang dirasakan oleh Teng Jie, tiba-tiba roh jahat yang menyerupai kakaknya itu berusaha untuk menyerangnya. Dia pun menyerang dan menggigit tubuh dari Teng Jia. Akhirnya Teng Jia pun dapat dikalahkan oleh Wan Lin dan rohnya diambil olehnya. Kekalahan Teng Jia itu membuat panik salah satu ketua. Dia tidak menyangka kalau penatua Teng Jie dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh Wan Lin. Melihat Teng Jia telah dikalahkan oleh Wan Lin, ketua itu pun panik dan memohon ampun kepada Wang Lin. Di sisi yang lain, ketua Wang Mu pun marah, lalu dia pun mengarahkan ketua itu. Dia pun berkata, selama ini keluarga Wu Feng telah dimanfaatkan oleh keluarga Teng. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun menghancurkan salah satu ketua itu dengan telapak tangannya. Setelah membunuh keluarga itu, dia pun berkata, lembah Wu Feng saya mulai hari ini memutuskan hubungan dari keluarga Teng, ucapnya. Dengan lantang dia pun berkata, semua murid dari sekte Wu Feng, dengarkanlah. Mulai hari ini, semua anggota keluarga Teng yang ada di lembah akan memutuskan hubungan dengan keluarga Teng, ucapnya. Setelah berhasil mengalahkan Teng San dan Tang Jie, lalu Wang Lin pun bergegas untuk menemukan akar spiritual yang ditempatkan di sekte Wu Feng. Dengan kekuatannya, Wan Lin pun berusaha untuk menghancurkan akar spiritual itu. Setelah akar spiritual itu berhasil dihancurkan oleh Wan Lin, sejumlah spiritual pun menyebar ke seluruh kota. Akibat akar spiritual yang ditempatkan di sekte Wu Feng telah dihancurkan, membuat aliran sumber daya pun terputus. Dan akhirnya satu persatu aliran spiritual itu pun menghilang. Hilangnya akar spiritual dari sekte Wu Feng itu pun dapat dirasakan oleh Teng Huanyuan. Dia pun menjadi marah. Dengan kemarahannya, Teng Huanyuan pun memerintahkan Teng Xi dan 3 orang yang lainnya untuk menangkap Wan Lin. Dia pun berkata jika ada yang berani menghalanginya maka bunuh saja, ucap Teng Huanyuan. Sementara itu di tempat yang lain, Teng Xi dan Wang Zhou pun telah bersiap untuk menangkap Wang Lin.